Ya, Selamat pagi Pak Rofi. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah kami dengan judul pentingnya biodegradasi untuk mengurangi limbah plastik. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan nama kami. Nama saya Vegratia Patiasina dengan NRP 170223031. nama saya Verlin Seputra dengan nomor NRP 170123012. Kenalkan nama saya Francis P dengan NRP 170223030. Perkenalkan, nama saya Marsina Pashamangolo dengan NRP 170123030. Latar belakang. Kami mengambil judul pentingnya biodegradasi untuk mengurangi limbah plastik karena selama yang kita ketahui, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari yang namanya plastik. Plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam karena plastik mengandung senyawa xenobiotik. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena jumlahnya yang cenderung semakin besar. Untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan metode pembakaran sampah. Namun, proses pembakaran ini justru menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan, yaitu menimbulkan terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh karbon dioksida. Oleh sebab itu, ditemukan metode baru dalam mengurangi sampah plastik, yaitu dengan menggunakan agen pengurai atau biodegradasi. Agen pengurai yang dimaksud sendiri yaitu seperti bakteri, fungi, alga, dan tanaman air. Nah, berikut merupakan rumusan masalah. Nah, yang pertama itu adalah apakah dampak positif yang dihasilkan dari proses biodegradasi? Yang kedua, berapa lama yang dilakukan mikroba untuk melakukan proses pengolahan limbah plastik? Dan yang terakhir, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pengolahan limbah plastik menggunakan biodegradasi? Tujuan bersama headlist ilmiah ini. Yang pertama untuk mengetahui dampak positif yang disebabkan oleh proses biodegradasi, yang kedua untuk mengetahui jangka waktu proses pengolahan limbah plastik, dan yang terakhir untuk mengetahui pihak-pihak yang akan bertanggung jawab dalam pengolahan limbah plastik melalui prinsip biodegradasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam. Plastik juga merupakan salah satu produk yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Plastik sampah sendiri merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan, karena jumlahnya yang cenderung semakin banyak. Saat ini, semakin banyak yang menggunakan plastik karena sifatnya yang ekonomis. Konsumsi kantong plastik di Indonesia diklaim lebih dari 1 juta kantong per menit. Hal ini menjadi kekhawatiran semua pihak akan dampak dalam penggunaan plastik. Sifat plastik yang tidak mudah didegradasi, akibatnya akan terakumulasi di tempat pembuangan sampah dan tertimbun di dalam tanah. Limbah plastik yang melimpah saat ini kebanyakan diatasi dengan cara melakukan pembakaran. Sedangkan cara ini dapat menimbulkan dampak lain, seperti tercemarnya udara oleh gas-gas hasil pembakaran plastik. Di antaranya adalah CO2 dan O2. Akan tetapi, ada cara lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, yaitu dengan biodegradasi. Dengan melakukan penelitian pada bakteri Bacillus sp. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bakteri Bacillus sp. Dengan menggunakan uji degradasi plastik kantong belanjaan berwarna, seperti hitam, putih, dan transparan. Biodegradasi diukur berdasarkan presentasi kehilangan berat plastik uji yang ditanam ke dalam botol yang berisi pasir steril. Hasil penelitian inilah menunjukkan bahwa isolat bakteri Bacillus sp. Memiliki potensi dalam mendegradasi plastik uji hitam, putih, dan transparan.
Kemudian ada juga fungi. Fungi merupakan salah satu agen pengurai atau biodegradasi. Fungi merupakan salah satu jenis mikroorganisme akuatik yang memiliki peran penting dalam lingkungan air. Fungi dapat hidup baik secara bebas maupun parasit, dan banyak ditemukan di berbagai habitat air seperti sungai, danau, dan laut. Beberapa peran penting fungi, mikroorganisme seperti pengurai bahan organik. Fungi dapat menguraikan bahan organik yang terdapat di dalam air seperti daun, kayu, dan kotoran hewan. Proses penguraian inilah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem air dan mencegah terjadinya penumpukan bahan organik yang berlebihan. Dan juga, fungi dapat berperan sebagai sumber nutrisi bagi organisme akuatik lainnya. Fungi dapat menjadi sumber nutrisi bagi organisme, seperti plankton dan ikan. Nah, seperti yang kita ketahui, adanya Pandawara Group yang sempat viral, di mana mereka ini adalah grup yang peduli terhadap lingkungan. Jadi mereka itu mengangkat sampah, mengumpulkan sampah, entah itu di pantai atau sungai dan sebagainya, sehingga hal ini juga menunjukkan di satu sisi bahwa Indonesia ini telah tercemar dengan banyaknya sampah, terutama sampah plastik. Nah, sampah ini juga memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup dan juga bagi lingkungan sekitar. Kalau bagi makhluk hidup, di mana gas-gas sampah-sampah plastik ini akan menghasilkan gas-gas seperti metana yang dapat memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup. Kemudian, kalau untuk lingkungan sendiri, sampah plastik ini karena dia penguraiannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, makanya dia dapat mencemari tanah. Selain itu, dia juga dapat ketika dia terkontaminasi dengan air, maka air ini dia akan habitat di air ini dia akan mengalami kerusakan, pencemaran. Makanya seperti makhluk hidup yang tinggal di laut, contohnya kayak ikan dan sebagainya, pasti dia akan terkena dampak buruknya. Nah, oleh sebab itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Salah satunya contohnya seperti mendaur ulang. Tapi proses mendaur ulang ini, dia bukanlah cara yang paling efektif untuk mengolah sampah plastik. Karena dia hanya akan merubah limbah plastik ini dia menjadi bentuk yang baru. Bukan dia mengurangi jumlah plastik yang ada. Maka dari itu ditemukan metode yang lebih efektif, yaitu metode biodegradasi. Metode biodegradasi yaitu proses di mana mikroorganisme dapat mendegradasi plastik dengan enzim ekstraseluler ataupun intraseluler mikroorganisme. Metode ini diketahui hampir tidak memberi pengaruh sampingan pada lingkungan karena tidak menghasilkan racun ataupun blooming. Contoh mikroorganisme yang digunakan ada Pseudomonas sp, Staphylococcus sp, dan Bacillus sp. Dalam merealisasikan gagasan, dibutuhkan pihak-pihak yang membantu, yaitu dengan memberitahukan pada pemerintahan. Prinsip-prinsip ini bisa dimulai dengan hal sederhana, seperti menerapkannya pada tiap-tiap daerah untuk mengurangi penumpukan sampah plastik yang ada, serta menghimbau masyarakatnya sendiri untuk mengurangi penggunaan sampah plastik demi kebaikan lingkungan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang tercemar oleh sampah plastik, tidak hanya dengan mengurangi pemakaiannya saja, namun sampah plastik dapat diuraikan dengan penggunaan mikroba, terkhususnya bakteri, sehingga dapat mengurangi sampah plastik dan menurunkan tingkat pencemaran. Namun, jumlah bakteri yang digunakan untuk menguraikan suatu limbah harus dalam jumlah banyak, sehingga dapat mempercepat proses penguraian sampah plastik secara efisien. Namun, dalam menguraikan limbah menggunakan mikroorganisme, dalam proses penguraiannya juga dibutuhkan biaya yang mahal, sehingga harus memiliki dana yang cukup. Berikut daftar referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.